Angin dari Selat Malaka berhembus pelan pada pagi itu, membawa aroma laut yang asin, bercampur dengan debu kebakaran kampung yang baru saja diratakan meriam-meriam Belanda. Tahun 1873, Aceh bukan lagi sebuah tanah damai. Dentuman meriam terdengar hampir setiap hari, seakan menjadi azan pahit yang memanggil putra-putra Aceh untuk bertempur. Di antara kabut asap, di balik puing-puing rumah panggung, berkibar kain putih dengan kalimat syahadat, simbol perlawanan yang tak pernah padam. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak, sebuah kekuatan yang berada ribuan kilometer jauhnya. Di kota Konstantinia yang kini disebut Istanbul, sebuah kekhalifahan agung menatap ke arah timur, ke arah sebuah negeri kecil yang sedang terluka, Aceh. Para sejarawan mungkin menuliskan peristiwa ini dengan kalimat dingin dan akademik, tetapi cerita ini bukan sekadar catatan buku. Ini adalah kisah tentang harapan, tentang diplomasi antar dunia Islam, tentang persaudaraan lintas benua, tentang surat-surat rahasia, panji-panji Utsmani, dan senjata-senjata yang menyelinap dari Laut Merah ke Samudra Hindia. Ini adalah kisah yang pernah nyata, yang namanya tercatat dalam arsip Utsmani, catatan Belanda, dan naskah-naskah tua di Aceh. Api Perang Aceh yang membakar dunia, Perang Aceh yang kelak menjadi perang terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda. 1873-1912 tidak hanya mengguncang Nusantara, tetapi juga mengguncang Eropa dan dunia Islam. Belanda khawatir bahwa jika Aceh dibiarkan bebas, bangsa lain seperti Inggris atau bahkan Amerika akan menancapkan pengaruhnya di ujung Sumatera itu. Namun ada kekhawatiran lain yang jauh lebih dalam. Hubungan erat Aceh dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Selama berabad-abad, Aceh dikenal sebagai negeri yang memandang Istanbul sebagai pusat kekuatan Islam. Para Sultan Aceh terdahulu sudah beberapa kali mengirim utusan ke Turki sejak abad ke-16. Banyak meriam besar Aceh buatan Turki, seperti meriam Ladasi Cupak yang terkenal. Para ulama Aceh juga mencatat bahwa Sultan Aceh sering meletakkan nama Khalifah Utsmani dalam khutbah Jumat sebagai simbol kesetiaan politik dan spiritual. Maka ketika Belanda memutuskan menyerang Aceh di tahun 1873, mereka tahu invasi ini bukan hanya perang melawan sebuah kerajaan kecil di Sumatera, tetapi potensi konflik dengan seluruh dunia Islam. Surat rahasia dari Aceh ke Istanbul. Di tengah huru-hara perlawanan Aceh yang semakin sengit, Sultan Mahmud Shah II dan para ulama sepakat bahwa ada satu langkah terakhir yang harus diambil, mengirim utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan langsung dari Khalifah Turki Utsmani, Sultan Abdulaziz, yang saat itu memegang jabatan Khalifah seluruh dunia Islam. Maka dikirimlah sebuah delegasi kecil yang dipimpin oleh Teku Nanta Setia, seorang bangsawan dan diplomat Aceh yang cerdas dan berani. Perjalanan mereka bukan perjalanan biasa. Dari Aceh ke Penang, lalu menyelinap ke India, kemudian ke Laut Arab, hingga ke Laut Merah, menghindari agen-agen intelijen Belanda yang tersebar di sepanjang pelabuhan. Catatan Belanda tahun 1873 secara eksplisit menyebut Aceh telah mengirim delegasinya ke Istanbul. Jika Kesultanan Turki menanggapi, seluruh rencana kolonisasi Aceh terancam. Delegasi itu akhirnya tiba di Istanbul. Mereka membawa surat resmi Sultan Aceh, segel kerajaan Aceh, bendera Aceh, dan permohonan bantuan untuk mempertahankan negeri dari penjajahan kafir Belanda. Yang paling dramatis adalah isi surat tersebut. Dalam salinan arsip Armen, tercatat bahwa delegasi Aceh memohon pengakuan resmi bahwa Aceh adalah wilayah naungan Khalifah, pengiriman penasihat militer Utsmani, persenjataan modern, bantuan diplomatik internasional. Sultan Abdulaziz tidak memandang itu sebagai permintaan kecil. Aceh mungkin jauh, tetapi sebagai khalifah, ia memikul tanggung jawab agama untuk melindungi umat Islam. Istanbul terkesiap, seruan dari timur jauh. Istanbul pada masa itu adalah pusat dunia yang kompleks. Kekhalifahan Utsmani sedang mengalami tekanan dari Eropa, terutama Rusia, Prancis, dan Inggris. Namun berita tentang Aceh membuat para pejabat istana terguncang. Mereka melihat Aceh bukan sebagai beban, tetapi sebagai benteng dunia Islam di timur, titik strategis jalur laut internasional, simbol persatuan Muslim melawan kolonialisme. Para penasihat Sultan menyarankan untuk berhati-hati. Namun, sebagian besar mendukung bantuan. Bahkan, dokumen arsip menunjukkan adanya perdebatan panas antara para menteri yang ingin segera membantu dan mereka yang takut memicu perang langsung dengan Belanda. Akhirnya keputusan dibuat.
Turki Utsmani akan memberikan bantuan kepada Aceh secara resmi dan tidak resmi. Bantuan yang menggemparkan Eropa. Bantuan pertama adalah pengakuan politik. Sultan Abdulaziz mengumumkan bahwa Aceh adalah bagian dari daerah sahabat kekhalifahan. Ini bukan sekadar pernyataan. Dalam diplomasi internasional, pengakuan seperti ini berarti Belanda tidak bisa semudah itu menginvasi Aceh tanpa risiko memicu krisis global. Kedua, Turki mengirimkan surat mandat kekhalifahan Panji Utsmani, konselor dan penasihat militer, pelatih artileri, insinyur benteng, dokter militer, senjata modern, rifle, meriam ringan, dan bubuk mesiu. Semua ini dicatat dalam arsip Belanda tahun 1874. Bantuan dari Turki kepada Aceh sungguh nyata dan membahayakan operasi kami. Yang paling mengejutkan adalah pengiriman dua pejabat tinggi Utsmani, Muhammad Amin Effendi, Abdurrahman Effendi. Mereka datang sebagai konsul Utsmani, tetapi tugas mereka sebenarnya jauh lebih besar. Membantu menyusun strategi perang Aceh, memodernisasi struktur komando, mengajarkan taktik artileri modern, menjadi jembatan diplomasi antara Aceh dan dunia muslim lainnya. Kedatangan mereka membuat Belanda panik. Surat-surat intelijen Belanda menyebut Aceh telah menjadi negara protektorat Turki. Jika panji Turki berkibar di Aceh, maka perang ini akan meluas. Ketika bendera Utsmani dikibarkan di Aceh, di Masjid Raya Baitur Rahman yang megah, di tengah ribuan rakyat Aceh yang berkumpul, panji Turki Utsmani dikibarkan di samping bendera Aceh. Para ulama mengumandangkan, Aceh kini di bawah perlindungan Khalifah Islam. Itu bukan sekadar simbol, itu adalah psikologis perang. Moral para pejuang naik tajam. Mereka merasa tidak lagi sendirian. Di medan perang, para pemuda Aceh berteriak, "Hidup Utsmani, hidup Khalifah." Belanda benar-benar terkejut. Eropa ketakutan. Apa yang akan dilakukan Turki, Inggris, Prancis, dan Jerman mengikuti perkembangan ini dengan cemas. Jika Turki benar-benar mengirim pasukan, seluruh Asia Tenggara bisa terbakar menjadi perang internasional. Di London, The Times menulis, persatuan Aceh dan Turki adalah ancaman besar bagi stabilitas kolonial. Belanda bahkan mengirim delegasi diplomatik ke Istanbul untuk memprotes. Namun Turki dengan santai menjawab, "Kami hanya memenuhi kewajiban kami sebagai khalifah muslim." Di balik layar, Utsmani tetap mengirim bantuan tambahan, termasuk teolog, penasihat, dan bahkan teknisi yang menyamar sebagai pedagang. Bukti lapangan, senjata, surat, dan catatan resmi fakta sejarah yang mendukung kisah ini. Arsip Arman menunjukkan adanya hubungan diplomatik Aceh-Turki sejak 1849. Diperkuat tahun ke-1873. Catatan Belanda kolonial Verslag 1874 mengakui kedatangan konsul Utsmani di Aceh. Manuskrip Aceh menyimpan salinan surat pengakuan Sultan Abdulaziz, bedaung rencong, meriam Aceh, dan senjata-senjata tertentu terbukti berasal dari pabrik Arman. Beberapa konsul Turki dimakamkan di Aceh, bukti nyata kehadiran mereka. Ini bukan legenda, ini kenyataan sejarah. Perlawanan Aceh yang tak padam dengan bantuan taktis dan semangat baru. Aceh melancarkan perlawanan sengit, penyerangan gerilya, perang parit, serangan malam, perang samudra dengan kapal-kapal kecil. Kekuatan artileri Aceh meningkat setelah mendapatkan bimbingan teknisi Arman. Belanda sempat goyah. Dalam beberapa surat rahasia, perwira Belanda mengakui, jika Aceh mendapatkan satu kapal perang Utsmani saja, seluruh ekspedisi kolonial ini akan runtuh. Tetapi sejarah berjalan kejam. Di saat Aceh berharap lebih banyak bantuan, kekhalifahan Turki menghadapi masalah internal. Krisis ekonomi, tekanan kekuatan Eropa, perang Rusia-Turki, akhirnya bantuan tidak bisa dikirim sebanyak yang diharapkan. Namun hubungan spiritual, moral, dan simbolik tetap bertahan sampai akhir perlawanan Aceh. Aceh berjuang lebih dari 40 tahun, dan selama itu pula bendera Utsmani selalu hadir dalam doa para pejuang. Api perang belum padam. Dentuman meriam kembali mengguncang tanah lembah ketika bala tentara Belanda melancarkan serangan besar-besaran. Namun di setiap sudut benteng tanah Aceh, semangat para pejuang tak lagi sama. Di dada mereka tersimpan keyakinan bahwa mereka bukan hanya mempertahankan kampung halaman tetapi juga menjaga kehormatan dunia Islam yang lebih besar. Dan itu bermula dari Istanbul, suara dari mimbar. Ketika nama khalifah disebut di Aceh setiap hari Jumat, di masjid-masjid yang sebagian sudah rusak akibat perang, para khatib naik ke mimbar sambil memegang tongkat kayu yang mulai rapuh. Namun suara mereka menggema, menembus dinding-dinding yang tinggal separuh.
Di antara khutbah mereka selalu disebut nama Amir al-Muminin, Khalifah Sultan Abdulaziz dari Turki Utsmani. Ini bukan ritual biasa. Dalam tradisi Islam, penyebutan nama penguasa tertinggi dalam khutbah adalah simbol ketaatan politik suatu wilayah. Belanda memahami makna ini. Mereka tahu Aceh tidak akan pernah tunduk selama Aceh merasa dilindungi oleh khalifah. Beberapa arsip militer Belanda mencatat keluhan. Nama Sultan Turki disebut di seluruh masjid Aceh. Ini pengaruh yang tidak boleh diremehkan. Bagi rakyat Aceh, nama itu lebih dari sekadar simbol. Ia adalah harapan. Ia adalah bukti bahwa meski Istanbul jauh ribuan kilometer, tetapi hati para pemimpin dunia Islam tetap terpaut pada nasib Aceh. Turki mengirim panji kehormatan Salah. Satu momen paling monumental terjadi ketika panji merah Turki dengan bulan sabit putih dikibarkan secara resmi di Aceh. Tidak ada catatan kolonial yang menginginkan momen itu terjadi. Karena ini adalah simbol penegasan bahwa Aceh berada dalam lindungan khalifah. Bendera itu dikirim dari Istanbul melalui rute yang rumit. Dari Istanbul ke Mesir menyelinap melalui Laut Merah masuk ke pelabuhan Mukalla, diangkut kapal pedagang ke Samudra Hindia, berlabuh di pelabuhan kecil Aceh. Ketika panji itu dibawa ke Masjid Raya Baitur Rahman, rakyat Aceh menangis. Ini bukan sekadar kain, ini adalah hubungan darah spiritual. Para ulama berkata, selama panji khalifah berkibar, Aceh tidak akan menyerah. Belanda melaporkan peristiwa ini dengan nada cemas. Catatan rahasia tahun 1874 menulis, rakyat Aceh kini yakin bahwa Turki akan mengirim armada ke Asia Timur. Semangat perang mereka meningkat tajam. Misi rahasia utusan Turki. Abdurrahman Effendi di antara tokoh yang paling misterius dalam kisah ini adalah Abdurrahman Effendi, seorang ulama dan diplomat Turki yang datang ke Aceh membawa pesan dari khalifah. Kehadirannya menimbulkan kehebohan besar. Ia tidak hanya berfungsi sebagai konsul, ia bertindak sebagai juru runding, penasihat perang, penyemangat rakyat, penghubung antara Aceh dan Istanbul. Ia berbicara bahasa Arab fasih, bahasa Turki Utsmani, dan sedikit bahasa Melayu. Ia disambut dengan hormat luar biasa, bahkan oleh para ulama karismatik Aceh seperti Tuanku Hashim, Benta Asan, dan Teku Umar. Sumber sejarah Belanda mengakui bahwa kedatangannya mengguncang moral pasukan kolonial. Dalam laporan intelijen Belanda disebut, Abdurrahman Effendi memberikan Aceh keyakinan bahwa bantuan besar dari Istanbul sedang dipersiapkan. Walaupun catatan Belanda berusaha mengecilkan perannya, manuskrip Aceh menggambarkan bahwa tokoh ini adalah penghubung spiritual antara dua dunia, kekhalifahan di barat dan rakyat Aceh di timur. Ia memberi nasihat tentang cara memodernisasi pertahanan, teknik perang parit, cara menggabungkan strategi Utsmani dengan gaya gerilya Aceh, cara diplomasi melawan Belanda di arena internasional. Kehadirannya bahkan membuat Belanda mengirim surat protes resmi kepada Turki. Namun Istanbul membalas dengan diplomasi halus. Aceh adalah negeri Islam. Kami hanya mengirim utusan ke negeri sahabat. Senjata dan manual militer dari Istanbul bantuan. Turki tidak hanya simbolik. Bukti lapangan menunjukkan bahwa Aceh menerima meriam ringan tipe Utsmani, bubuk mesiu kualitas tinggi, senapan laras panjang buatan Eropa yang diperoleh melalui jaringan Turki, buku manual taktik perang modern dokter-dokter militer Utsmani. Beberapa meriam ditemukan di Aceh bahkan hingga abad ke-20. Para ahli sejarah menyimpulkan, gaya pengecoran logam, bentuk ornamen Arab Turki, pola ukiran, nomor seri pabrik, semua berasal dari daerah Anatolia dan Levant. Yang paling menarik adalah salinan manual militer Turki abad ke-19 yang ditemukan di sebuah daya Aceh. Manual itu berisi strategi perang bertahan, taktik tembakan serempak, formasi parit, teknik penggunaan meriam ringan, prosedur penanaman ranjau sederhana. Belanda terkejut melihat kemajuan taktik Aceh. Dalam laporan mereka, Aceh telah menguasai teknik bertempur yang tidak pernah ada sebelumnya. Seseorang pasti mengajarkan mereka. Strategi Aceh mengikuti pola Utsmani, perang parit. Setelah bantuan Turki datang, perang Aceh mulai menggunakan taktik yang lebih modern. Pertama, perang parit ala Utsmani. Aceh menggali parit-parit dalam, saling terhubung, seperti parit di perang Crimea. Belanda tidak menyangka Aceh mampu membangun sistem pertahanan sejauh itu. Kedua, serangan terkoordinasi. Aceh mulai menyerang dengan pola tembakan barisan, seperti infanteri Utsmani. Ketiga, pertahanan berbasis benteng. Tanah ini terinspirasi dari benteng-benteng Turki di Balkan dan Anatolia. Belanda menyadari perubahan drastis ini. Dalam memo internal, para pejuang Aceh tidak lagi sekadar pemberontak.
Mereka kini berperang dengan disiplin ala tentara reguler. Ketika putra-putra Aceh berlatih seperti Janisari Abdurrahman Effendi dan Muhammad Amin Effendi mengajarkan para satria Aceh teknik baris berbaris, disiplin, dan strategi seperti Korps Janisari yang terkenal, perwira Belanda melaporkan bahwa serangan Aceh menjadi lebih teratur, mereka mampu menahan tembakan meriam lebih tahan lama, gerakan mereka lebih cepat dan terlatih, bahkan beberapa pemuda Aceh mulai mengenakan gaya pakaian militer Turki, ikat kepala merah, sabuk kain panjang, dan rompi kulit. Ini bukan kebetulan, ini adalah simbol kebanggaan, dan Belanda semakin marah. Ketakutan Belanda akan armada Utsmani di Batavia. Para pejabat kolonial ketakutan setengah mati. Mereka membayangkan kemungkinan yang menakutkan, bagaimana jika sebuah kapal perang Utsmani muncul di Selat Malaka. Ketika kapal dagang Turki terlihat di Penang atau Singapura, Belanda langsung melakukan penyelidikan intensif. Surat Menteri Koloni Belanda tahun 1875 berbunyi, satu kapal perang Turki saja dapat memicu keruntuhan seluruh kampanye kolonial di Aceh. Bayangkan, Belanda menguasai Nusantara tetapi mereka ketakutan pada Panji Utsmani. Itulah kekuatan diplomasi Islam pada masa itu. Namun Istanbul mulai terjepit sayangnya. Sejarah tidak sepenuhnya berpihak. Kekhalifahan Turki Utsmani memasuki masa sulit. Hutang luar negeri menumpuk, tekanan Inggris dan Prancis meningkat. Pemberontakan di Balkan pecah, perang Rusia-Turki 1877 sampai 1878 meledak, Sultan Abdulaziz digulingkan. Kekhalifahan mengalami kekacauan politik. Aceh yang berharap bantuan lebih besar mulai merasakan pahitnya realitas geopolitik, tetapi hubungan spiritual tidak terputus. Sultan Abdul Hamid II yang naik takhta kemudian tetap menerima laporan tentang Aceh. Ia dikenal sebagai khalifah yang memperkuat solidaritas dunia Islam. Bahkan beberapa sejarawan Ottoman menemukan bahwa Sultan Abdul Hamid II menyebut Aceh dalam catatan pribadinya sebagai benteng Islam paling gigih di timur. Ulama Aceh menjadi penyambung pesan khalifah. Walaupun situasi politik Istanbul memburuk, Aceh tidak kehilangan semangat. Para ulama Aceh yang terhubung melalui jaringan ulama Timur Tengah terus mengirimkan surat kepada khalifah. Sebaliknya, Istanbul mengirimkan dukungan moral, fatwa jihad, surat-surat penguatan iman. Beberapa di antaranya masih tersimpan di Museum Aceh hingga hari ini. Aceh tak pernah menyerah. Aceh akhirnya tidak mendapatkan armada besar yang mereka harapkan. Namun Aceh juga tidak pernah tunduk sepenuhnya. Perang Aceh berlangsung 40 tahun, masa perang besar 80 tahun, total konflik perlawanan hingga generasi ketiga, dan di setiap zikir, setiap rencong diangkat, setiap meriam diledakkan, rakyat Aceh memegang keyakinan, kami tidak sendiri, khalifah kami mendoakan kami. Itulah kekuatan yang lebih besar dari senjata.